Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, pada pagi ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya adalah penanganan perkara yang melibatkan penyidik KPK yang bukan sekedar dugaan. Sejumlah fakta terungkap bahwa penyidik KPK yang semestinya tegak lurus pada penindakan korupsi justru terlibat transaksi dengan beberapa pejabat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 3 Juni 2021, dengan tema Uji Nyali KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap pakai masker? Harus. Masih. Kita bicara soal vaksin ini, tapi sebelum kita lihat bagaimana soal KPK nanti ya Bang ya, di editorial kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini berita pertama Bang Usman dan pemirsa, ini adalah headline. Indonesia pilih vaksin yang aman. Ini gambar di korannya, kalau Anda lihat pemirsa, menarik karena latar belakangnya warna merah ini. Bagaimana Bang Usman? Ya, jadi WHO kemarin memutuskan beberapa hari lalu bahwa Sinovac itu ya sudah mendapat izin darurat dari WHO. Artinya dia aman. Vaksin Sinovac maksudnya ya? Vaksin Sinovac. Untuk COVID ini? Betul, untuk COVID. Nah, ini bisa berdampak pada beberapa hal di Indonesia. Ya, nomor satu, mudah-mudahan masyarakat kemudian tidak pilih-pilih ini. Divaksinasi dengan Sinovac, dengan yang lain-lain, karena sudah mendapat izin darurat dari WHO. Dulu karena kan ada kekhawatiran. Sempat khawatir ya? Iya, sempat khawatir. Nah, ini artinya kalau orang tidak pilih-pilih lagi, maka dampak keduanya adalah mempercepat vaksinasi. Kita punya target sebetulnya yang ideal 1 juta menurut Menteri Keuangan. Suntikan per hari? Iya, meningkatkan 1 juta per hari untuk meningkatkan herd immunity dan kemudian berdampak secara ekonomi, begitu kan. Nah, yang ketiga, ini juga yang sedang ditunggu-tunggu. Ini Arab Saudi itu mengizinkan ibadah haji, tetapi memang dia waktu itu kan harus ada mensyaratkan vaksin yang buat calon jemaah haji, dan yang sudah diakui WHO. Betul, yang sudah diakui WHO. Nah, dengan diakuinya Sinovac oleh WHO, maka mestinya Indonesia pun bisa mendapatkan kuota untuk haji tahun ini. Jadi ada 3 dampak ini dengan izin darurat WHO terhadap Sinovac. Ya, kita harapkan tentunya dengan ada izin darurat ya yang diberikan WHO untuk vaksin Sinovac, ini juga benar-benar membuat masyarakat mau disuntik juga Bang. Karena selain menghadapi soal tadi apakah mau apa tidak, juga kan kita masih menghadapi fakta bahwa jumlah vaksin masih relatif terbatas begitu Bang ya. Betul. Kita harapkan juga vaksin-vaksin lain yang dikembangkan di dalam negeri bisa juga segera ada vaksin BUMN istilahnya ya. Betul sekarang. Baik, kita tinggalkan berita itu pemirsa. Kita akan ke berita selanjutnya Bang Usman. Ini masih dari halaman 1, tapi ini dari e-paper. Anda bisa lihat e-paper Media Indonesia. Beritanya adalah sekolah tatap muka aman. Mungkinkah? Nah, ini tanda tanya nih Bang. Ini bagaimana sebenarnya Bang Usman? Karena jujur saya sebagai orang tua juga berpikir-pikir begitu. Oke, guru sudah divaksin sebagian besar atau bahkan semua mungkin ya. Tapi kan anak-anak ini masih belum divaksin. Dan dulu kan katanya awalnya yang akan sekolah tatap muka ini adalah perguruan tinggi dan SMA begitu ya. Yang sudah lebih dewasa anak-anaknya. Tapi yang kita dengar sekarang bahkan sampai SD pun akan melakukan hal yang sama. Bagaimana Bang? Iya, saya kira memang harus ada kepastian, harus ada jaminan dari pemerintah dan penyelenggara pendidikan bahwa sekolah tatap muka itu aman. Ya, aman itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya, misalnya penerapan protokol kesehatannya harus ketat. Kemudian guru itu sudah divaksinasi. Nah, guru ini kan vaksinasi targetnya ini kan mundur. Jadi Agustus begitu ya. Jadi Agustus sudah sebagian sudah target begitu, tetapi tervaksin semua maksudnya. Tervaksin semua itu baru Agustus bisa
terlaksana. Oke. Ya. Nah, karena itu harus dipastikan protokol kesehatan. Ya. Saya pernah menyaksikan satu SMA di Surabaya itu betul-betul diperhatikan protokol kesehatannya, diperiksa mereka suhunya, kemudian yang masuk pun itu bergiliran, ya tidak semua masuk di kelang-kelang kelas. Jadi sebetulnya masih hybrid nih Oke. yang bisa kita terapkan. Nah ini penting ini tatap muka, Iya. karena kita sudah ketinggalan. Oh, Kita sudah ketinggalan negara-negara lain itu sudah melakukan sekolah tatap muka. Kita ketinggalan dari sisi dari negara lain juga, tapi juga dari peningkatan kualitas pendidikan kita begitu. Apapun ceritanya tatap muka itu lebih baik lah daripada lewat daring begitu. iya, iya. Dan mungkin ya ini harus sesegera mungkin, tapi jangan tergesa-gesa ya. Iya, kemarin saya diskusi menjadi moderator diskusi tentang pendidikan. Salah satu pembicaranya perwakilan UNICEF Indonesia, Ibu Deborah, dan dia juga meminta pemerintah memastikan keamanan sekolah tatap muka ini. Iya. Karena ini sudah masuk bulan Juni, Bang. Iya. Dan tatap muka kan kalau tahun ajaran baru ya bulan depan, Bang. Iya, Tidak lama lagi. betul, bulan Juli. Iya. Iya. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2. Ini terkait dengan hari lahirnya Pancasila. Iya. Hadapi tantangan zaman dengan Pancasila. Nah, ini menjadi perbincangan yang menarik. Saya bicara dengan beberapa anak muda begitu, Bang Iya. Usman. Mereka mengatakan mereka menerima Pancasila, tapi yang mereka pertanyakan adalah apakah Pancasila ini masih bisa relevan, karena kenyataan di lapangan mereka lihat bahkan pemimpin-pemimpin pun mungkin oknum ya, banyak yang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, malah bertolak belakang. Bagaimana, Bang? Iya, betul sekali itu. Banyak survei yang menyatakan itu. Yang perlu kita lakukan dua hal agar Pancasila relevan dengan perkembangan zaman. Nomor satu, tentu saja keteladanan. Ya, ketika itu diterapkan, ya maka itu relevan karena diterapkan pada saat sekarang kan begitu. Yang kedua, tentu saja harus ada tafsir-tafsir yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh beginilah, sila keempat, ya musyawarah kan begitu. Ya, demokrasi kita ya sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya pemilihan langsung. Dulu itu kan lewat musyawarah di MPR begitu kan. Perwakilan ya. Iya. Nah, kan? sekarang kita pemilihan langsung. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk membuat Pancasila butir keempat itu, ya, sila keempat itu relevan dengan perkembangan zaman. Jadi Pancasilanya kan nggak bisa kita ubah-ubah, tetap 5 sampai kapanpun begitu kan. Juga dasar kan. Betul, tetapi bagaimana tafsirnya nanti disesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan ya anak-anak muda ini begitu. Ya, dan juga mungkin melibatkan banyak sekali media sosial ya, Bang. Betul. Karena teman-teman muda ini mengatakan ya jangan hanya secara mainstream katanya begitu. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Hari ini menarik sekali judulnya, Bang Usman, karena diberi judul Uji Nyali KPK. Ini uji nyali KPK ini maksudnya apa nih, Bang, yang mau diuji, Bang? Nyalinya KPK terhadap apa? Iya, ini kan sudah ada pernyataan dari Dewan Pengawas KPK tentang keterlibatan wakil ketua, dugaan keterlibatan wakil ketua DPR Aziz Samsudin, bahwa dia memberikan suap kepada penyidik KPK. Nah, ini kan baru keterangan. Ya, maka KPK itu harus membuktikan lagi, membuktikan lagi, dan disitulah ya KPK diuji nyalinya, keberaniannya untuk mengusut perkara ini lebih lanjut begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, apalagi ini kan ada isu kemarin ada berapa penyidik KPK yang dinyatakan tidak lulus begitu kan. Ya KPK harus membuktikan lah bahwa tanpa mereka pun nyalinya tetap besar begitu, kira-kira seperti itu. Oke, saya baru paham itu karena menarik, beberapa teman mengatakan ya pasti bernyali lah Leo. Kenapa? Jangankan wakil ketua DPR kan di masa lalu saja sudah pernah kan. Tapi kita akan bahas itu, Bang Usman. Dan saya adalah editorial Media News untuk hari ini, Kamis 3 Juni 2021, uji nyali KPK. Uji nyali KPK.
Adanya dagang penanganan perkara yang melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bukan sekadar dugaan. Sejumlah fakta terungkap bahwa penyidik KPK yang semestinya tegak lurus pada penindakan korupsi justru terlibat pat gulipat dengan beberapa pejabat. Fakta-fakta tersebut dibeberkan oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK dalam penanganan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK Ajun Komisaris Stefanus Robin Patuju. Stefanus, kata anggota Dewas Albertina Ho, disebut menerima duit miliaran rupiah untuk mengamankan penanganan kasus. Karena melakukan pelanggaran berat, Stefanus pun dipecat. Stefanus tak sendirian dalam jual beli perkara. Ada pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat. Salah satunya, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Mereka menjejali kantong Stefanus dengan uang agar dia membantu mengurus perkara di KPK. Dari wali kota nonaktif Syahrial, Stefanus mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah agar kasus korupsi yang menyeretnya tak naik ke penyidikan. Lalu dari Aziz Samsudin, Stefanus menerima duit total 3,15 miliar rupiah sebagai upah untuk memantau posisi Aliza Gunado yang menjadi saksi dalam kasus korupsi di Lampung Tengah. Uang sebanyak itu memang bukan buat Stefanus semata. Dia mesti membagi kepada beberapa orang lainnya. Namun, berapapun jumlah yang diterima, Stefanus jelas telah berkhianat terhadap KPK. Dia yang seharusnya menjadi kesatria pemberantasan korupsi malah menjadi pecundang pelaku korupsi. Kita mengapresiasi pimpinan KPK yang sigap memerintahkan untuk mengusut perkara tersebut. Gerak cepat Dewan Pengawas dalam menangani perkara etik yang melibatkan Stefanus juga patut disambut baik. Apalagi mereka transparan membeberkan seluk-beluk persoalan sekaligus, berani mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Namun, apa yang sudah dilakukan pimpinan dan Dewas KPK masih jauh dari cukup. Stefanus tak cukup hanya dipecat. Lebih dari itu, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan lancungnya secara pidana. KPK wajib menindak bekas penyidiknya itu dengan hukuman terberat karena sebagai penegak hukum, dia justru menistakan hukum. Ketegasan KPK juga mesti ditunjukkan kepada Aziz. Jika menurut pernyataan Dewas, sulit disangkal bahwa Aziz memang aktif memainkan perkara. Memberikan uang miliar rupiah kepada penyidik Komisi Anti Rasuah tentu bukan karena dia sangat dermawan. Sebagai penyidik KPK, Stefanus punya modal untuk memperdagangkan penanganan perkara. Sebagai anggota Dewan, apalagi menjabat Wakil Ketua DPR, Aziz punya bekal untuk memperdagangkan perkara. Klop sudah ketika keduanya sama-sama keblinger. Betul bahwa Aziz membantah apa yang diungkapkan Dewas. Namun, bantahan dari orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus jamak terjadi. Ia bukan sesuatu yang aneh. Dalam pembuktian pun bantahan tak punya nilai. Jadi, biarkan saja Aziz membantah. Yang penting bagaimana KPK mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan memang bersalah. Pembuktian itulah yang kini ditunggu publik. Rakyat berharap KPK betul-betul punya nyali untuk menindak siapapun dia, apapun jabatannya dalam perkara korupsi. Inilah momentum bagi KPK bahwa mereka tak pernah takut dan tak pernah tebang pilih. Inilah saatnya KPK unjuk bukti bahwa mereka tetap garang memberangus korupsi dalam situasi apapun, termasuk ketika tengah dihantam konflik internal. Kepada DPR, kita mendesak untuk secepatnya bersikap. Dewas KPK telah terang benderang membeberkan peran Aziz dalam perkara korupsi sehingga tiada lagi alasan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk terus berdiam diri. Rakyat memerlukan KPK yang bersih dan punya nyali. Rakyat membutuhkan DPR yang berintegritas dan terpercaya. Tiada tempat bagi manusia-manusia kotor di lingkup keduanya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah terhubung saat ini lewat saluran telepon dengan pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. Mas Fikri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Bang Usman. Selamat pagi, Mas Fikri. Terkait dengan kasus yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPR AS, ini bagaimana progresnya, Mas Fikri? Apakah akan terus dilanjutkan pemrosesannya? Karena yang kita lihat kan
untuk yang internal itu sudah juga diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Tapi kalau untuk dugaan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR ini seperti apa, Mas Fikri? Ya, baik Mas Leo. Tentu setelah kemarin Dewan Pengawas KPK melalui majelis etiknya telah memutuskan ya dan menghukum dengan memberhentikan dengan tidak hormat satu pegawai KPK atas nama SRT ini. Tentu ada kan beberapa fakta-fakta ya dari hasil majelis etik yang sudah dipublish juga dan masyarakat juga sudah mengetahui ya ada dugaan kemudian penerimaan dari penerimaan oleh tersangka SRT ini dari pihak-pihak lain yang diduga oleh pihak-pihak lain gitu ya. Artinya tidak kemudian hanya perkara yang ada di Tanjung Balai begitu. Nah, tentu ini informasi penting bagi kami dan kami pastikan kami akan telusuri lebih lanjut ya. Kami akan kembangkan lebih lanjut dengan pengumpulan bukti-bukti yang ada ya, baik itu keterangan saksi maupun bukti-bukti yang lain. Proses penyidikan perkara ini terus berjalan, Mas Leo. Kami juga beberapa waktu yang lalu melakukan pemeriksaan di luar kota, ya, tepatnya di kota Bandung. Kami melakukan pemeriksaan juga. Ini tentu dalam rangka terus mengumpulkan bukti dan mengembangkan informasi, data, fakta-fakta dari keterangan saksi akan dugaan perbuatan dari tersangka SRT ini, begitu. Baik. Jadi proses masih penyelidikan atau penyidikan ya terhadap AS ini, Mas Fikri? Jadi ini kan proses penyidikan dengan tersangka SRP, kemudian ada MH, ya, kemudian ada juga Wali Kota Tanjung Balai, ya. Tentu proses penyidikan ini kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Nanti akan konfirmasi pada saksi. Nah, kami juga kemarin kan sebenarnya sudah melakukan pemanggilan ya terhadap saksi Pak Azeb ini, ya, tapi kemudian yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir. Kami pastikan kami akan lakukan pemanggilan, kami jadwal ulang ya dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pemanggilan dan akan konfirmasi dari fakta-fakta yang sudah kami peroleh di lapangan terkait dengan pemeriksaan saksi, kemudian bukti-bukti termasuk pengembangannya, gitu. Baik, Mas Fikri, uji nyali KPK itu judul editorial pagi ini. Saya tanya ke Mas Fikri sebagai pelaksana tugas juru bicara KPK. KPK punya nyali untuk memproses yang inisialnya AS ini, Mas Fikri? Ya, saya kira siapapun ya, Mas Leo, gitu ya. Tetapi basisnya adalah bahwa kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang kan harus ada cukupan alat bukti, gitu ya. Ini yang menjadi penting, yang perlu kami garis bawahi. Jadi kemudian ketika kami memiliki dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam proses pengembangan perkara, pasti kami akan lakukan. Karena itu yang menjadi dasar kami bekerja, gitu. Baik. Jadi kita akan tunggu prosesnya seperti apa. Oh, satu lagi, Mas Fikri, kalau untuk SRP sendiri kan sudah diberhentikan dengan tidak hormat, itu akan berhenti di situ atau akan dituntut lagi oleh KPK? Iya, itu ada dua hal ya, Mas Leo. Kemudian etiknya tetap berjalan dan sudah diputus diberhentikan tidak hormat, tetapi untuk dugaan tindak pidananya kami pastikan tetap berjalan dan diselesaikan oleh KPK sampai tuntas dan kami bawa ke proses persidangan, gitu ya. Nanti fakta-fakta selengkapnya secara utuh, konstruksi garis besar, secara besarnya kasus ini nanti dibuka di persidangan dan masyarakat bisa mengikutinya, gitu ya. Sekali lagi tentu nanti pengembangan lebih lanjut dari fakta-fakta persidangan, bukti-buktinya nanti kan kemudian dari proses baik itu penyidik maupun penuntut umum akan nanti menyampaikan dalam laporan perkembangan baik itu penyidikan maupun persidangannya, begitu. Mas Fikri, satu terakhir ini benar-benar terakhir, Mas Fikri. Kekuatan politik yang kuat yang akan dihadapi oleh KPK dalam kasus ini kepada salah seorang yang masih saat ini saksi tidak menjadi masalah ya untuk KPK? Begini Mas Leo, tentu kami itu memeriksa dan kemudian memproses itu bukan karena latar belakang politiknya, bukan latar belakang sosialnya, begitu ya. Tetapi ini adalah barang siapa atau siapapun begitu. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pasti KPK proses. Tidak melihat dari kacamata politiknya, kelompoknya, latar belakangnya siapa, gitu ya. Dan basisnya adalah kecukupan alat bukti. Itu yang menjadi landasan kami. Begitu, Mas Leo. Baik, kita dukung sama-sama proses penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Mas Ali Fikri, pelaksana tugas juru bicara KPK. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi.
Sudah dijawab Bang Usman. Nyalinya KPK tetap dan tidak ada masalah. Betul. Latar belakang sosial, politik atau apapun dari yang akan diperiksa. Bagaimana Bang? Iya, saya kira memang harus begitu. Ya, KPK tidak boleh gentar, termasuk tadi pertanyaan Leo dengan kekuatan politik di baliknya itu, karena KPK menyelidik dan menyidik berdasarkan hukum. Memeriksa dulu ini kalau yang dulu satu ya ini tentu saja. Ya, Oke. makanya menyelidik dan menyidik berdasarkan hukum begitu kan, tidak melihat dari sisi politik. Ini harus dilakukan memang oleh KPK dan saya kira tadi Mas Fikri juga mengajak masyarakat untuk terus memantau dan melakukan kritik saya kira kalau ada hal-hal yang menyimpang begitu. Oke, pertanyaannya adalah apakah alat buktinya nanti akan ketemu? Tadi kan yang dilakukan adalah itu, tapi kita harus jeda dulu Bang Usman, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu Bang kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak uji nyali KPK? Yakin Pak KPK akan bernyali memproses kasus ini atau seperti apa pendapat Anda? Saya yakin ya, karena faktanya ketua DPR saja itu yang pernah diproses ya. Jadi mereka itu, cuman saya mungkin agak sedikit ragu-ragu ngelihat warna nih. Kalau kuning berani, kalau merah kagak gitu barangkali ya. Karena Harun Masiku sampai sekarang belum ketangkap gitu loh. Jadi mungkin ada pengaruh warna kuning atau merah gitu loh. KPK itu harus berani, jangan pilih bulu. Haji Samsudin itu harus diperiksa kalau terbukti benar sudah memberikan 3,15 M ke penyidik Stefanus. Jadi cari tahu juga Stefanus itu main sendiri atau ada teman penyidik atau atasannya yang ikut bermain. Jangan-jangan ada maklar kasus di DPR, ini harus diselidiki terus. Dalam situasi konflik internal KPK soal ASN ini, sekaligus saja bersih-bersih penyidik model Stefanus. Jangan pilih-pilih lagi sudah. Dan saya mau nitip satu ini, PGI itu urusannya gereja, jadi persekutuan gereja-gereja, bukan partai Gomar Indonesia gitu loh. Jadi jangan ikut campur urusan begini, malu-maluin Kristiani gitu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Nah sekarang kelihatan. Bukankah dalam KPK yang baru itu kita berharap bahwa KPK itu tidak tebang pilih. Kasus-kasus terdahulu yang di depan mata saja tidak selesai, malah cari yang kecil-kecil. Nah itu kan mulainya dari situ. Dan sekarang diperbaiki. Kemudian tes ASN, ada yang lulus, ada yang tidak. Ini orang juga bilang ini pertarungan politik tingkat tinggi. Ya, jadi ASN yang terpilih atau tidak itu masing-masing punya pesanan begitu. Nah sekarang KPK sudah membuktikan diri punya nyali, Bung Leo, untuk bisa melantik saja ini punya nyali, walaupun pelantikan diadakan dalam keadaan sedikit dalam tanda kutip berbeda dengan saat-saat sebelumnya. Nah setelah dilantik justru sekarang KPK harus makin menunjukkan nyalinya, konsolidasi internal dan urus kasus-kasus yang belum selesai. Nah, pesan untuk yang 75 orang itu, bukankah Presiden Joko Widodo juga sudah mengatakan jangan sampai dirugikan. Nah, kami berharap dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya, beliau-beliau ini coba tunjukkan punya komitmen dan kompetensi yang tidak diragukan dalam memberantas korupsi. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kita akan mengomentari tapi kita harus jeda dulu Bang Usman dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, bagaimana Bang? Kalau kita melihat tadi KPK sudah menyatakan, para pemirsa juga mendukung, apa yang kita bisa pesankan untuk KPK dalam kasus ini Bang? Iya, saya kira memang KPK harus punya nyali, siapapun. Tadi kalau dikatakan kalau kuning berani, merah tidak berani, ya nggak juga begitu kan. Karena Menteri Sosial itu kan kuning, merah begitu kan. Misalnya yang lalu ya maksudnya, yang sudah dari Partai ini. Gerindra, Menteri KKP juga diproses. Bisa diidentifikasilah dari partai apa yang belum pernah lah, pasti semua udah pernah. Hampir semua sudah. Hampir semua sudah pernah. Jadi tidak ada masalah dengan kekuatan politik tidak begitu? ada masalah dengan kekuatan politik begitu, dan memang harus begitu KPK. Mungkin karena kasus, katanya ada kasus merah yang lalu Bang, yang masih dicari orangnya sekarang. Ya itu kan masih dicari begitu kan, masih terus dicari ya, tidak berhenti pada dasarnya begitu. Tinggal ketemu atau tidak itu nanti kita lihat begitu ya. Tapi apa namanya, ini kan kita harus lihat juga kasus per kasus, tidak bisa generalisasi. Kalau dalam kasus AS ini Bang, kan tadi masih dicari buktinya kata Mas Fikri. Kira-kira akan ketemu tidak, atau jangan-jangan nanti buktinya tidak ketemu juga? Ya mestinya sudah ada keterangan saksi ya. Buktinya itu kan bisa bermacam-macam tergantung aturan yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Ya, misalnya bukti transfer. Karena ini kan tidak OTT ya, tidak terlihat duit cashnya. Tidak tertangkap tangan ya. Dalam kasus Aziz Samsudin ini kan dia menyuap penyidik Robin ini itu dalam kasus Lampung Tengah. Menurut pengakuan Robin. Menurut pengakuan Robin dalam kasus Lampung Tengah ya. Jadi tapi berhubungan karena uangnya ini kan kemudian dikasihkan kepada pengacara dalam kasus Tanjung Balai begitu kan. Nah dalam kasus Lampung Tengah itu juga saya kira juga menjadi persoalan baru lagi begitu. Tetapi intinya ya tetap melakukan suap kan begitu. Substansinya kan di situ. Kalau yang lain kan teknis kan begitu. Jadi saya kira ya KPK punya nyali yang cukup begitu untuk membuktikan ini dan meningkatkan statusnya. Kita tunggu sama-sama kelanjutan prosesnya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, inilah saatnya KPK unjuk bukti bahwa mereka tetap garang untuk memberantas korupsi dalam kondisi apapun. Kepada DPR, kita mendesak untuk secepatnya bersikap. Dewan Pengawas KPK telah membeberkan peran Aziz dalam perkara korupsi, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk terus berdiam diri. Rakyat perlu KPK yang bersih dan punya nyali, sementara itu rakyat juga butuh DPR yang berintegritas dan terpercaya. Mari kita tunggu sama-sama kelanjutan proses ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV